warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya saya dapat melaksanakan tugas ulangan tengah semester dalam bentuk video. Tak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu akhlak yakni Bapak Imam Zaki Fuad STHI SHMH yang dapat meluangkan waktunya untuk menyaksikan video yang saya buat. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, semangat, dan tetap diberi kemudahan dalam setiap urusannya ya. Hari ini aku mau ngajak ngobrol santai aja tentang sesuatu yang sebenarnya udah sering kita dengar tapi kadang masih suka kita anggap sepele, yaitu soal akhlak. Nah, aku baru aja selesai baca 2 makalah tentang ilmu akhlak dan konsep dasarnya. Jujur aja, makin aku baca, makin aku sadar kalau akhlak ini bukan cuma soal teori atau pelajaran di sekolah dan di kampus, tapi akhlak itu adalah inti dari bagaimana kita menjalani hidup. Jadi, apa sih akhlak itu sebenarnya? Akhlak itu bisa dibilang sebagai perangai, tabiat, atau kebiasaan seseorang yang muncul dari diri tanpa dibuat-buat. Jadi, kalau kamu sering bantu orang tanpa disuruh, itu termasuk akhlak baik. Tapi, kalau kamu gampang marah, suka nyinyir di sosmed, atau suka nyindir orang lain, nah, itu juga bagian dari akhlak. Tapi, ya akhlak yang harus diperbaiki. Menurut para ulama, akhlak ini punya peran penting banget dalam kehidupan manusia. Kenapa sih? Karena akhlak jadi tolak ukur kepribadian dan kemuliaan seseorang. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa salah satu tujuan beliau diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi bisa dibilang akhlak itu bukan pelengkap ya, tapi pondasi utama dalam beragama. Terus gimana dengan ilmu akhlak? Ilmu akhlak adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang baik buruknya perbuatan manusia. Tapi yang menarik, ilmu ini gak cuma menilai yang baik dan buruk, tapi juga memberi solusi gimana caranya supaya kita bisa meninggalkan yang buruk dan membiasakan yang baik. Kalau kita bandingin dengan psikologi dan ilmu sosial, perbedaannya cukup jelas ya. Psikologi lebih menilai dan meneliti dari sisi mental dan emosi, sedangkan ilmu akhlak itu langsung mengarahkan pada pembentukan karakter yang sesuai ajaran Islam. Tapi pendekatannya bukan cuma logis, tapi juga spiritual. Nah, akhlak itu muncul dari mana sih? Ada 2 sumber utama. Yang pertama dari akal, yang kedua dari wahyu. Akal itu seperti kompas bawaan dari lahir, tapi masalahnya kadang kompasnya bisa goyah karena lingkungan, hawa nafsu, atau pengaruh buruk lainnya. Makanya dibutuhkan wahyu, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat Al-Qur'an dan hadis untuk meluruskan, menyempurnakan pemahaman kita tentang baik dan buruk. Contoh gampangnya deh, kadang kita mikir jujur itu baik, tapi kalau situasinya lagi mepet, misalnya ujian, dan kita nggak tahu jawabannya apa, terus ada kesempatan nyontek. Nah, disinilah iman dan akhlak diuji. Kita jadi tahu bahwa akhlak itu bukan cuma soal tahu mana yang benar, tapi juga berani memilih yang benar walau sulit. Lalu, akhlak dalam Islam itu mencakup apa aja sih? Banyak banget, mulai dari akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada lingkungan. Misalnya, akhlak kepada Allah itu termasuk menjaga sholat, bersyukur, dan tidak berbuat syirik. Akhlak kepada sesama manusia bisa berupa jujur, adil, tolong-menolong, menghargai orang tua, guru, dan lain-lain. Yang paling menarik,
akhlak kepada diri sendiri juga nggak kalah penting, karena gimana kita bisa baik sama orang lain kalau ke diri sendiri aja nggak punya kasih sayang. Jadi hal-hal seperti menjaga kebersihan, tidak merokok, makan makanan yang halal dan sehat, itu semua bagian dari akhlak juga. Terus gimana cara kita memperbaiki akhlak? Yang pertama dan paling penting adalah niat. Niat untuk berubah jadi lebih baik. Tanpa niat, perubahan gak akan pernah terjadi. Yang kedua, muhasabah alias introspeksi diri. Coba tanyain ke diri sendiri setiap malam sebelum tidur. Hari ini aku udah ngomong kasar gak ya? Tadi aku bantu orang dengan tulus gak sih? Aku nyakitin perasaan siapa ya hari ini? Dengan muhasabah, kita jadi lebih sadar dan tahu mana yang harus diperbaiki. Yang ketiga, bergaul dengan orang baik. Percaya deh, lingkungan itu punya pengaruh luar biasa kalau kita sering bareng sama orang-orang yang suka mengeluh, suka gibah, lama-lama bisa ketularan. Tapi kalau kita dekat orang yang jujur, sabar, dan rendah hati, itu juga akan nular karena karakter itu menular. Yang keempat, jangan lupa berdoa, karena memperbaiki akhlak itu bukan hal yang mudah. Itulah kekuatan batin dan cuma bisa kita dapatkan dengan bantuan dari Allah. Terakhir, kenapa sih kita harus peduli dengan akhlak? Karena akhlak itu cerminan iman. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita rajin ibadah tapi akhlaknya buruk, suka bohong, nyakitin orang, gak amanah, maka ibadah kita belum tentu diterima. Selain itu, akhlak yang baik juga bikin hidup jadi lebih indah. Bayangin kalau semua orang di sekitar kita punya akhlak baik, jujur, tolong-menolong, gak egois, gak suka nyinyir, sudah pasti damai banget kan? Kesimpulannya teman-teman, akhlak adalah inti dari kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah. Ilmu akhlak bukan cuma bahan ujian atau hafalan, tapi harus jadi pedoman hidup. Kita mungkin gak bisa langsung jadi sempurna, tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Jujur, sopan, sabar, dan menghargai orang lain. Jangan takut salah, jangan malu belajar, dan jangan berhenti memperbaiki diri. Karena setiap langkah kecil menuju akhlak yang lebih baik itu bernilai besar di mata Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banget ya udah dengerin sampai selesai. Semoga bermanfaat dan jadi pengingat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.